Suaranya putus-putus sih. Halo, ini siapa ya? Aku Budi dari Banjarmasin. Oh, dari Banjarmasin. Oh ya. Siapa namanya? Panggilannya siapa? Ya, Budi. Oh, Budi. Ya, gimana Mas Budi? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oh, Iya, ya. aku mau nanya aja. Oh, nanya. Iya, ya, bisa. Ya, ya. Kan kita secara ilmiah aja, nggak pakai marah-marahan gitu. Iya. Nggak boleh kan marah-marahan gitu kan. Ya kan. Nggak Ini apa-apa. maafnya Om ganggu nih sebentar. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Hmm. Kan sekarang banyak orang menyatakan bahwa nasab habaib itu putus, Iya. nggak nyambung sama Rasulullah. Iya. Terus? Bahkan ada yang berani menghina-hina di medsos itu, aku lihat seperti di gambar fotonya Habib Rizik, Habib Bahar di macam-macamin. Iya. Aku sebenarnya kesel loh. Iya. Sebenarnya kesel aku itu. Kalau enggak suka sama habaib, Iya. enggak juga gitu kali. Iya. Pertanyaannya bagaimana? Jadi alasannya itu apa? Jadi sawat berani gitu menyatakan bahwa nasab habaib itu putus, nggak nyambung ke Rasulullah. Iya. Apa itu alasannya? Iya. Jadi begini, apa itu yang kita bahas itu kita memandang yang baik aja dulu, jangan memandang jeleknya. Jadi kalau masalah orang jelek-jelekin, memang semua orang itu mempunyai sifat hasut, dengki, sombong, senang jelekin orang, itu memang sifat dari dirinya manusia gitu. Artinya begini loh, kalau masalah jelek-jelekin, semisal ya ada orang PBI jelek-jelekin habaib, begitu juga ada orang muhibin jelek-jelekin orang PBI. Itu memang karakter manusia memang ada yang seperti itu gitu. Ada yang jelek-jelekin, ada yang menyanjung, itu memang biasa, udah dari dulu, dari zamannya Nabi Adam ila yaumil kiamat seperti itu. Cuma kita kan berbicara tentang ilmiah ya. Jadi di saat ada orang ngaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah kan, sebelum kita meneliti secara batiniyah, tentu kita teliti secara zuhir. Secara zuhir itu mungkin dengan cara melihat sifatnya, ya kan? Melihat akhlaknya, melihat silsilahnya, ya kan? Melihat keilmuan yang meneliti tentang nasab beliau kan gitu. Nah, itu satu, meneliti secara zuhir. Ada kalanya yang meneliti secara batin, dengan cara mungkin ada orang kasef lah, atau mungkin ada orang yang mimpi, atau mungkin ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah ketemu sama Rasulullah, baik dalam mimpi atau mungkin dalam keadaan ketemu langsung. Sekarang begini, kita ini kan orang zuhir ya, orang bukan orang ma'rifat, bukan orang ahli kasef, bukan orang ahli sir gitu. Kalau masalah kasef sir itu urusan orang-orang yang ahli. Kita meneliti secara zuhir saja. Orang yang berketurunan Rasulullah, tentu beliau itu ada darahnya Rasulullah, betul nggak? Kalau mereka ada darah Rasulullah, tentu keberkahan yang terletak pada darah Rasulullah tentu akan mempengaruhi kepada anak cucunya. Sebagaimana Sayyidatina Fatimah mewarisi akhlaknya Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mewarisi akhlaknya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin mewarisi akhlaknya Rasulullah, dan teruslah. Jadi cucu-cucunya ini mewarisi.
baik ucapan, perbuatan, ya, zuhudnya, qanaahnya dan lain sebagainya. Lah saat ini banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul, tapi akhlaknya jauh dengan Rasulullah. Ucapannya tidak cocok, perbuatannya nggak cocok, ya kan? Kemudian qanaahnya, zuhudnya tidak cocok. Tentu kita akan berargumentasi begini, Ustadz, kalau masalah orang berakhlak jelek, semisal ya, akhlak jelek, itu kan semua orang juga punya. Seperti saya, seperti kamu, seperti orang lain kan, ada kemungkinan ya punya juga akhlak yang jelek. Jadi tidak dinafikan kalau orang yang dzurriyyah Rasul juga punya akhlak yang tidak jelek juga. Iya apa enggak? Ya. Sekarang begini, anggap saja semua orang ada peluang untuk melakukan kebaikan dan kejelekan. Anggap saja akhlak kita ini toh, baik yang mengaku atau tidak, itu ada kemungkinan yang ada yang baik, ada yang jelekan gitu, ya kan? Sekarang begini, seumpamanya kamu ya pekerjaannya minta uang, dawir dari pintu satu ke pintu yang lain semisal, atau mungkin ngamen di pinggir jalan. Tapi kamu kan tidak pernah kan minta itu, akhlak jeleknya sampean itu disandarkan sebagai nasab Rasulullah, kan nggak pernah. Artinya panjenengan itu jelek akhlaknya jenengan kan tidak pernah menjual silsilah Kanjeng Nabi, nggak pernah kan? Betul nggak? Iya. Sementara kita ini sudah memahami sejak kecil. Jadi saya ini paham betul tentang Habib sejak kecil. Karena ayah saya ini muhibbin berat tentang Habib. Jadi saya paham betul. Habib itu datang ke rumah ayah. Setelah ke rumah ayah minta ini, minta itu. Setelah ayah saya wafat juga terhadap saya. Bahkan bisa dikatakan ini setiap hari itu ada Habib. Setiap minggu ada Habib, setiap bulan ada Habib. Beliau minta-minta, maksa-maksa gitu. Kalau mereka minta-minta, maksa-maksa, tidak membawa namanya Kanjeng Nabi, nggak membawa silsilah Kanjeng Nabi, nggak jadi masalah. Yang bermasalah ini adalah minta-minta mereka itu, kemudian mereka itu menyandarkan dirinya ke Rasulullah gitu. Pada akhirnya kan kita eskal kan. Kita eskal, mosok Rasulullah itu rakus harta, Rasulullah itu maksa-maksa, Rasulullah itu gitu. Sehingga kita ini neliti gitu loh, ini kira-kira dzurriyyah Rasul apa enggak kan gitu. Karena selama ini kan kita kan bisanya husnudzon. Jadi di waktu Abah Sekumpul itu masih hidup, Abah Sekumpul di waktu hidup kan itu polemik nasab ini kan belum muncul kan. Jadi Abah Sekumpul ini husnudzon. Ya. Di waktu Abah Sekumpul masih hidup, itu kan Abah Sekumpul itu kan husnudzon. Kehusnudzonannya Abah Sekumpul terhadap Habaib, beliau juga sama seperti saya, sama seperti panjenengan, sama seperti banyak ulama di Indonesia yang juga mencintai Habib di waktu itu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kita ini mencintai Habaib. Sebagaimana Abah Sekumpul juga mencintai Habaib. Jadi orang-orang tua kita, para ulama, para kiai, bahkan Yai Imad sendiri atau mungkin kiai-kiai lain, saya sendiri juga cinta. Setelah bertahun-tahun kita meneliti, loh, kok akhlaknya kok jauh dengan Rasulullah, sering melaknat, sering berargumentasi yang menjadikan orang marah dan lain sebagainya kan. Bahkan mereka itu juga ada klaim-klaiman kalau Jawa ini bumi Tarim, ya kan? Indonesia milik Tarim. Bahkan bermunculan makam-makam palsu, makam-makam yang dipalsukan oleh beberapa Habib gitu, oleh oknum-oknum Habib lah. Sehingga kita ini eskal, ini kira-kira benar dzurriyyah Rasul apa enggak kan gitu. Kemudian ada beberapa kiai-kiai yang ahli nasab meneliti
meneliti silsilahnya Habaib, silsilahnya Ba'alawi. Setelah diteliti dari beberapa kitab, dari beberapa manuskrip, terus diteliti terus, ya kan? Kemudian ditemukan dari sejak abad ke-9, dari sejak abad ke-9 itu ke atas nyampe Rasulullah. Nasab Ba'alawi ini tidak tersambung gitu. Nasab Ba'alawi ini nggak tersambung. Beliau-beliau sudah meneliti. Kemudian setelah itu beliau-beliau yang ahli nasab itu menyuarakan di tengah-tengah umat, memberitahukan bahwa nasab Ba'alawi tidak nyambung. Bahkan nyampe detik ini belum ada satu pun habaib yang berani menyodorkan sebuah fatwa yang nasab beliau nyambung ke Rasulullah dengan dalil-dalil jelas, dengan manuskrip-manuskrip yang jelas, dengan kitab-kitab yang jelas gitu. Sehingga setelah diteliti kitabnya tidak ada, manuskripnya nggak ada, kemudian akhlak-akhlak beliau itu jauh dengan akhlaknya Rasulullah. Kemudian para ulama-ulama, para kiai-kiai menyimpulkan bahwa mereka itu tidak dzurriyyah Rasulullah gitu loh. Kalau ulama-ulama aku yakin beliau-beliau tidak jelek-jelekin. Yang jelek-jelekin itu kan hanya sekedar oknum. Kalau masalah oknum kan tidak cuman orang-orang PBI saja lah. Orang-orang Habib, orang-orang Muhibin yang masih oknum-oknum, beliau kan juga jelek-jelekin. Kalau masalah jelek-jelekin orang lain toh memang itu karakter kepribadian masing-masing orang gitu. Iya. Jadi kemudian mereka meneliti, hasil dari penelitian nasab Ba'alawi itu tidak nyambung gitu. Paham kan? Paham nggak? Artinya seumpamanya apa itu ada orang yang jelek-jelekin, kita maafkanlah orang-orang yang jelekin. Saya dijelek-jelekin di media sosial biasa, tapi ya saya maafkan. Saya tidak pernah melakukan pembelaan. Bahkan santri, muhibin saya juga saya larang. Sebabnya kalau masalah jelek-jelekin memang itu karakter jeleknya manusia gitu. Paham kan? Ya, sekarang ini kayak gini Mas. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Ya. Banyak sih pertanyaanku. Iya. Banyak. Masa satu aja pertanyaanku. Iya. Bisa banyak tanyakan lagi juga nggak apa-apa. Gimana? Iya. Tuh. Kan Mas perilaku kan seandainya betul. Iya. Habaib itu dilihat Rasulullah. Iya. Perilakunya jangan kita Mas, jangan kita jelek. Kita biasa kalau nggak mau mengikuti yang jelek-jeleknya, yang bagusnya aja kita ikuti gitu. Iya. Ya memang itu kaidahnya seperti itu. Jadi kalau ada orang melakukan jelek, jangan ikuti kejelekannya. Kalau ada orang baik, kita ikuti kebaikannya. Itu kaidah umum itu. Itu tidak hanya sekedar berlaku ke Habib saja. Ke semuanya bisa. Iya, semuanya bisa. Iya betul. Cuma sekarang aku bingung kenapa Habaib aja yang disodorkan gitu, enggak orang awam. Iya. Jadi begini. Jadi begini. Kalau akhlak orang jelek, kemudian kita tidak mengikuti kejelekannya, ya kan? Kalau ada orang yang minta-minta, kemudian kita tidak setuju dengan permintaannya, kita semua setuju bahwa kita tidak mengikuti kejelekannya, baik dari Habib atau tidak Habib, ya kan? Baik dari orang mulia atau tidak orang mulia. Kalau jelek tetap kita jauhi kejelekannya. Kalau baik kita jauhi kejelekannya gitu. Kita semua orang setuju gitu.
Kita orang setuju. Tapi kalau mereka sudah diketahui bahwa mereka tidak dzurriyyah Rasul, ya beliau-beliau ulama-ulama yang paham betul tentang penelitian, kemudian beliau mengatakan mereka tidak dzurriyyah Rasul, ya udah. Artinya kan di waktu kita mengatakan bahwa mereka tidak dzurriyyah Rasul, bukan berarti terus halal jelek-jelekin mereka kan, tidak kan, paham kan? Iya, paham itu. Artinya gini loh, kalau ada orang PWI atau ada orang siapa saja lah, kemudian jelek-jelekin Habib, menuduh ini itu yang bertentangan dengan aturan syariat, ya siapapun orangnya salah. Begitu juga para muhibbin, para Habib yang jelek-jelekin pribumi, jelek-jelekin masyarakat kita, ya kan? Dengan mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati, kan gitu kan. Jelek-jelekin orang Indonesia, mereka mengklaim Jawa milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Semacam itu kan nggak bener kan. Jadi kita semuanya setuju kalau jelek-jelekin siapapun itu ya nggak bener gitu loh. Paham kan? Jadi kalau masalah karakter menjelek-jelekin, kita tidak setuju. Semua orang nggak setuju semua. Cuma yang perlu digarisbawahi kan gini, ada orang akhlaknya jelek, sifatnya jelek, kemudian beliau menyadarkan kalau dirinya min dzurriyyati Rasul. Mereka mengatakan min dzurriyyati Rasul hanya untuk peluang mencari kehormatan di tengah masyarakat, mencari cuan, mencari uang di tengah masyarakat. Nah ini yang nggak benar gitu. Kalau masalah minta-minta kan jiwa kita juga punya jiwa minta-minta. Orang pribumi juga banyak yang minta-minta. Tapi orang pribumi kan tidak pernah mengatasnamakan dirinya dzurriyyah Rasul kan gitu kan. Tapi itu kan sebagian aja mas, sebagian aja itu. Laja. Semuanya. Laja. Semuanya abad. Betul. Enggak sempat. Iya. Betul. Memang sifat jelek itu tidak semua habaib. Tapi setelah diteliti nasab mereka, jebul-jebul Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Dan itu tidak hanya sebagian Habib, tapi semua habaib di Indonesia setelah diteliti di silsilah nasab atau di manuskrip beliau tidak min dzurriyyati Rasul gitu loh. Jadi waktu ada orang mengatakan seperti ini bukan berarti beliau itu salah, enggak. Beliau berhak untuk menyampaikan sebuah argumentasi keilmuan gitu. Paham kan? Kita orang ini toh pengennya itu ya tidak ada pertikaian, tidak ada ini itu gitu. Kamu sendiri kan juga seneng toh orang Islam itu damai antara satu dan yang lain saling menghormati. Seneng nggak? Nah ya seneng. Artinya apabila ada permusuhan, saling jelek-jelekin, ya kita semuanya nggak setuju. Siapapun yang melakukan, lebih-lebih untuk diri kita sendiri juga nggak setuju lah kalau kita ini jelek-jelekin orang. Bahkan di Banjarmasin ini ada sebagian orang yang ngatain juga, ada sebagian. Nah ya, ngata-ngatain seperti itu, toh siapapun yang melakukan, baik yang melakukan muhibbin atau orang-orang PPI juga salah gitu. Iya. Tapi kalau sebuah penelitian, kalau sudah diteliti bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, maka orang yang paham seperti saya, maka hukumnya wajib untuk menyampaikan ke umat bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Nggak boleh disimpan. Kalau simpan, maka saya dosa karena menyimpan ilmu. Kitmanul ilm itu haram. Iya. Sekarang gini, yang menyampaikan siapa mas? Yang menyampaikan apa? Itu aja pertanyaanku. Iya, yang menyampaikan juga. Allah bukan juga Rasul. Yang menyampaikan banyak, ulama-ulama banyak. Saya sendiri juga menyampaikan kalau Habib tidak dzurriyyah Rasul.
Iya, saya meneliti beberapa kitab. Ada beberapa kitab yang saya pelajari, manuskrip kami buka, ya kan? Setelah kami buka dari satu ke yang lain, jebul-jebul apa itu Habib itu tidak nyambung ke Rasulullah. Kalau Habib itu tidak nyambung ke Rasulullah, mosok saya dipaksakan untuk meyakini bahwa Habib min dzurriyyati Rasul. Hanya berdasarkan mimpi atau hanya berdasarkan apa itu cerita-cerita khurafat kan gitu. Jadi intinya gitu ini. Iya. Enggak, aku bukan marah sama kamu ya. Enggak apa-apa, panjenengan marah juga enggak apa-apa. Saya bebas. Ya, enggak. Aku enggak berani, enggak berani kelahi, Mas. Iya. Iya, gimana? Jadi semasa guru hidup kan, berarti beliau tuh enggak berilmu gitu. Guru sekumpul itu husnudzon bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Dulu di masa Abah sekumpul masih hidup, saya juga husnudzon kalau Habib itu dzurriyyah Rasul. Kiai Imad juga di saat itu juga husnudzon kalau beliau itu adalah dzurriyyah Rasul. Banyak ulama-ulama Indonesia ini di waktu Abah sekumpul hidup, kita semua juga apa itu husnudzon gitu. Artinya tidak cuma Abah sekumpul doang, kita-kita ini juga husnudzon. Zaman Abah sekumpul masih hidup kan panjenengan lihat sendiri apa itu belum ada polemik nasab kan? Lah ya artinya kalau di waktu itu belum ada polemik nasab, kita semua masih setuju gitu loh. Sebabnya belum ada penelitian gitu loh. Sekarang Kiai Al-Bantani itu kan yang sudah meninggal itu. Kiai aku juga. Kiai Al-Bantani siapa itu namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu hidup di masa silsilah Habaib belum diteliti. Beliau itu hidup di masa silsilah Habaib belum diteliti, jadi masih husnudzon gitu loh. Jadi wajar kalau beliau itu tidak berfatwa bahwa Habib tidak dzurriyyah Rasul, wajar. Tidak cuman Syekh Nawawi saja, semua ulama di Indonesia rata-rata ya mengatakan bahwa Habib itu min dzurriyyati Rasul. Saya sendiri dulu juga seperti itu. 1 tahun sebelum ini saya itu juga meyakini kalau Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Bahkan saya juga nyampe pernah berkunjung ke Yaman, belajar sama mas saya Yaman. Bahkan anak saya itu juga saya pondokkan di Yaman, karena di waktu itu saya masih muhibbin. Bahkan nyampe detik ini anak saya juga masih mondok di Yaman, karena memang di waktu itu masih muhibbin. Paham kan? Paham. Jadi intinya, kenapa kok Abah sekumpul itu percaya bahwa Habaib itu min dzurriyyati Rasul? Jawabannya, sebab beliau husnudzon. Di waktu itu memang belum ada polemik. Kalau masalah di waktu itu Abah sekumpul percaya bahwa Habib itu min dzurriyyati Rasul, tidak Abah sekumpul saja. Mayoritas rakyat Indonesia rata-rata masih mengakui bahwa Habib itu min dzurriyyati Rasul gitu loh. Saya sendiri di waktu itu juga, saya ini pindah haluan atau tidak mempercayai Habib sebagai dzurriyyati Rasul itu baru 1 tahun ini. 1 tahun yang lalu saya itu masih mengirimkan santri-santri saya ke Solo untuk mengikuti Khol Solo. Saya tidak mengirimkan ya baru kali ini. Artinya saya ini baru gitu loh. Seperti panjenengan saat ini kan masih muhibbin, masih meyakini, ya kan? Aku yakin kalau panjenengan benar-benar mau mutola'ah, mau belajar, mau menerima argumentasi siapapun, aku yakin
suatu saat panjenengan akan sadar. Lah, di waktu panjenengan sadar, panjenengan juga meyakini bahwa dulu panjenengan masih husnudon gitu loh. Jadi kalau masalah sifat jelek tidak hanya kita saja, siapapun orangnya, tidak hanya Habib saja, siapapun orangnya ada peluang melakukan kejelekan. Tapi yang digarisbawahi kan gini, kadang-kadang ada orang sifatnya jelek, ya kan, akhlaknya jauh dengan Rasulullah, kemudian beliau itu menyandarkan silsilahnya ke Rasulullah, tapi setelah diteliti jebul-jebul orangnya tidak dzurriyyah Rasul, kan berbahaya. Kasihan umat kan. Mereka itu dari pintu satu ke pintu yang lain, dari kiai satu ke kiai yang lain, dari orang kaya satu ke orang kaya lain, hanya untuk minta-minta, hanya untuk memanfaatkan. Kan kasihan. Jadi jangan sampai mereka-mereka itu yang jelas-jelas tidak dzurriyyah Rasul kemudian ngaku-ngaku seperti itu, minta-minta seperti itu, dengan menyandarkan silsilah mereka ke Rasulullah. Kan kasihan beliau. Paham kan? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sementara nggak ada bang. Sementara nggak ada bang guru. Iya. Lain waktu ke Jawa ya Pak. Rumahnya mana? Ya. Kalau rumahku di Banjarmasin, Kalimantan. Oh iya. Kapan-kapan datang ke Jawa, semoga berkah manfaat. Nanti tak terangkan semua, tak beritahu kitab-kitabnya, fatwa-fatwa ulama dan lain sebagainya. Biar kita berpikir itu tidak karena nafsu, tidak karena marah, tidak karena kebencian, tidak karena hasud gitu loh. Benar-benar berbicara tentang keilmuan. Lagi pula, kalau Habib ini benar-benar dzurriyyah Rasul, mereka dituduh tidak dzurriyyah Rasul pun nggak masalah. Ciri-ciri emas yang benar-benar emas itu dikatakan ini tidak emas, ini batu, itu nggak pernah marah itu, tidak pernah melakukan pergerakan. Oke gitu ya, saya pengen ngaji nih ya. Siap. Yuk, Siap. makasih. Assalamualaikum. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.